Kita langsung ke Ustadz Hazari, membahas mengenai sudah rajin beribadah tapi kok masih tetap merasa hatinya kosong. Apakah betul-betul kita harus paham dengan apa yang kita katakan dan artinya pada saat sholat atau pada saat ibadah yang lain? Bagaimana Ustadz? Idealnya begitu. Kalau kita Iya, mau lebih memaknai, iya. tidak sekedar rutinitas, tapi kita menikmati sholat kita, salah satu treatmentnya, seni menikmati ibadah itu, kita harus paham dulu di balik gerakan dan bacaan. Al-Ghazali punya diksi at-tafahum. Harus memaknai, makna di balik itu tuh apa. Ya, Salah satunya, saya tidak mungkin kita bisa spill semua, tapi paling tidak satu saja. ya. Sebelum gerakan dan lain-lain, kita datang ke mihrab. Tahu ya mihrab ya? Tempat kita berdiri dalam sholat. Mihrab itu disebut mihrab, kata Ar-Raghib Al-Asfahani, dari kata haroba, artinya perang. 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 Mihrab itu isim makan dalam grammar bahasa Arab, maknanya tempat laga berperang. Medan perang. Medan berperang. Medan berperang ruhani. Karena ketika kita berdiri di tempat itu, Iya. kita sedang diajak bagaimana kita memerangi nafsu kita. Lewat ritual sholat. Lewat ritual. Bayangkan sholat. kalau satu itu aja kita maknai, kita akan sungguh-sungguh tuh berdiri. Gue pengen perang. Ini nggak perlu ngeledakin bom. Perang di situ dulu aja. Bisa syahid nggak? Atau jangan-jangan kita berkolusi sama setan. Allahu Akbar. Tapi kita ngobrol sama setan. Kita bertakbir memuji Allah, Iya. tapi kita berucap sandi dengan setan. Maka kalau kita paham siapa musuh kita ketika di mihrab itu, Ya. maka kita jauh lebih bisa Was-was. memaknai. Iya, iya, Itu iya. paling tidak itu salah satu makna dalam ritual sholat. Iya, sehingga begitu kita mengenali maknanya secara utuh, Iya. maka lebih mudah bagi kita untuk menyambungkan Betul. hati kita, perasaan kita agar kekosongan bisa terisi. Betul. Yang penting tahu maknanya, dan makanya itu tadi yang Kiai katakan harus punya ilmu. Ilmu. Sehingga ketika kita punya ilmu, jiwa kita insya Allah tidak terasa Belajar hampa. lagi kita sama-sama lah. Iya, iya. Dalam masalah agama jangan mau dibilang awam. Gila, dalam masalah dunia kita expert banget. Iya, Tapi masalah agama saya awam nih Ustadz. Lu jangan mau awam. Jangan Yuk mau, kita ngaji lagi, belajar lagi. Insya Makanya Allah. kenali. Tapi seringkali setelah orang mengenali ingin menunjukkan. Iya. Misalnya di media sosial. Ini iya, menarik nih karena banyak yang sekarang saya rubah katanya. Bukan banyak, ada beberapa orang yang pada saat beribadah justru diunggah atau diupload ke sosial media. Jadi sholat taraweh sama keluarganya ditampilkan, umroh bolak-balik ngisi Instagram feeds terus. Lalu pulang dari umroh talk show kesana kemari, cerita bagaimana umrohnya, seperti memamerkan. Bagaimana hukumnya? Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Media sosial merupakan salah satu ruang terbuka bagi siapa saja yang ingin bercerita dan mencurahkan isi hatinya. Salah satu fungsi media sosial bagi warganet adalah untuk eksis. Agar bisa terus eksis, salah satu caranya adalah terus membuat konten yang menarik, lucu, atau inspiratif. Sehingga mau tidak mau, beberapa warganet terus mengunggah aktivitas kesehariannya di media sosial. Selain itu, ruang maya ini juga digunakan untuk kepentingan agama, baik untuk dakwah, belajar Islam, hingga media untuk informasi menjalankan ibadah. Namun kini ada fenomena baru, di mana media sosial digunakan untuk mengunggah ibadah yang dilakukan seseorang. Seperti yang terjadi baru-baru ini, di mana ada seseorang yang menyiarkan langsung sholat tarawih yang diimaminya di media sosial. Lantas, apa hukumnya bagi seseorang yang kerap mengunggah aktivitas ibadahnya di media sosial? Simak penjelasannya dalam Indahnya Ramadan kali ini. Mengunggah atau mengupload saat kita sedang beribadah di media sosial. Bagaimana hukumnya? Itu yang jadi pembahasan pada topik kita berikutnya. Saya mulai dari Gusan kalau begitu. Silahkan Gus. Tidak ada hukumnya, jadi boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi tapi lumayan meringankan beban malaikat ya untuk mencatat ya. Jadi Ada buktinya gitu ada ya. buktinya. Portofolio. Ada portofolio jadi malaikat tanyakan gitu. Artinya kalau misalnya dikatakan bahwa nanti mulut dikunci, nanti bukan hanya tangan jempol yang bicara, nanti ini apa namanya Facebooknya juga bicara, Instagram juga bicara kan begitu. Tapi saya kira ini fenomena yang bisa jadi tidak akan lama terjadi untuk terus seperti ini. Tetapi praktek untuk flexing di dalam konteks flexingnya
Ini kan yang menjadi berbeda kan karena memang sekarang medianya saja yang cepat menyebar dan teramplify secara cepat begitu kan. Tapi kalau misalnya dari sisi fleksinya pada zaman dulu ya beda caranya begitu. Pamer ya, kita bicara soal atau pamer. nggak ada apa namanya. Yang menjadi problem adalah ketika dia ria. Tetapi justru malah yang harus kita perbaiki adalah mentalitas orang yang melihat. Oh, bukan yang memposting. Bukan yang memposting. Tapi netizennya nih. Netizennya yang harus kita edukasi bahwa sudah kalau misalnya memang itu nggak cocok buat kamu, nggak usah dilihat. Dan nanti kalau misalnya ada orang pelaku memposting ibadah ini terus-menerus, nanti kan orang akan melihat sendiri bahwa itu nggak penting. Jadi dia sedang memposisikan diri hanya sebatas itu saja gitu. Tapi saya di lain sisi yang lain ya, saya itu kalau misalnya memimpin umroh, saya malah meminta mereka untuk berselfie di depannya Ka'bah. Silahkan berselfie di belakang Ka'bah, di depannya Ka'bah, nanti tempel di rumahnya masing-masing. Di rumah? Atau dimanapun di medsos. Saya lebih senang kalau situsnya dia tuh isinya Ka'bah daripada Paris. Iya kan? Nah, perbanyak itu semuanya. Bisa jadi ini akan mempengaruhi orang di bawah sadar kita bahwa Islam itu besar. Akhirnya siapapun bisa menjadi marketingnya Ka'bah kan? Marketing Tuhan. Nah, gitu. Tidak ada masalah gitu. Nah, tergantung kitanya saja nih. Jadi tergantung kita saja. Kalau misalnya ditanya hukumnya nggak masalah. Nggak ada masalah. Secara Islam juga begitu? Secara ini nggak ada masalah. Iya, secara apa lagi ya? Iya, Pasti secara nggak ada Islam. masalah. Karena itulah Allah sebut dalam Al-Quran. Wa may yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Lagi-lagi itu adalah kalau orientasi tujuan kita untuk syiar, is okay. Yang berbahaya, kalau tadi dikatakan adalah orientasi tujuan kita memflexing itu adalah kita ingin disanjung. Kita ingin dipuji, kita ingin mendapat nilai dari orang. Nah ini yang nggak boleh. Di samping itu juga bagi penggunanya harus menyadari yang melihatnya nih. Jangan langsung memponis apa yang dilihat. Kadang-kadang dia udah memponis dulu. Oh ini orang nih pengen nih begini, pengen pamer. Padahal dia punya tujuannya barangkali baik. Ya, karena hati orang kan nggak tahu. Siapa sih yang tahu dalam hati orang? Siapa sih yang bisa menerbak hati kita? Jadi kalau saya katakan, hal itu bagaimana? Boleh saja, asal orientasi dan tujuan kita untuk syiar. Bahkan itu bisa mengajak orang, bisa mengundang orang. Kalau mengajak orang untuk following alias nyari followers? Nah itu orientasinya lain lagi tadi. Kita tujuannya mengajak agar supaya mereka mau beribadah. Kalau tujuannya mencari follower, itu lain lagi ceritanya. Nanti Ustadz Azhari nih yang akan cerita kalau ada orang yang pamer-pamer ya tujuannya untuk cari follower, cari untung biar di endorse lagi. Nah itu ini kan. Jadi memang pikirannya mau beribadah supaya dapat endorse-nya. Ustadz Medsos harus tahu. Ustadz Medsos yang bisa jawab. Sebentar lagi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.